Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fadila Cesa dengan NIM 23100260037. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama itu ialah penggunaan sitasi ilmiah. Nah, penggunaan sitasi ilmiah itu tentunya sangat dibutuhkan untuk menghindari plagiarisme karena kode etik yang harus dijunjung dalam penulisan karya tulis ilmiah. Selanjutnya itu ada kutipan ya. Nah, dalam penulisan karya tulis ilmiah itu kadangkala penulis itu mengutip pendapat milik orang lain. Kutipan umumnya itu dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis. Nah, dalam upayanya tersebut, perlu diperhatikan juga kebiasaan-kebiasaan yang lazim berlaku dalam penulisan dunia akademik. Kutipan itu tidak boleh digunakan sebagai bahan utama sebuah tulisan ilmiah, karena mengakibatkan seolah-olah karya itu hanya merupakan kumpulan kutipan belaka. Namun, pada jenis penelitian yang memusatkan pada kajian pandangan seseorang tokoh secara mendalam, misalnya itu biografi, ideografi, dan hasil karya, dapat dipergunakan kutipan yang jauh lebih banyak dibandingkan pada karya tulis ilmiah biasa pada umumnya. Nah, sumber kutipan itu bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi, serta angket. Nah, semua itu perlu ditulis dengan menyebutkan sumbernya ya. Nah, kutipan itu ada dua jenis. Yang pertama itu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, dalam mengutip secara langsung, penulis itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Sedangkan dalam mengutip secara tidak langsung itu, penulis diperkenankan untuk mengubah kata-katanya sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya, atau dengan kata lain itu melalui parafrase. Dan yang selanjutnya, itu penggunaan catatan kaki. Nah, catatan kaki itu apa sih? Catatan kaki itu ialah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki itu juga ada yang diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Nah, catatan belakang yang ada di akhir bab atau bagian akhir sebuah tulisan. Terus sistem catatan itu dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu referensi dan informasi tambahan. Selanjutnya ada daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu ialah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Nah, sumber-sumber tersebut itu harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan. Nah, fungsi daftar pustaka itu ada 4 ya. Yang pertama itu membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua itu memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Dan yang ketiga itu membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Dan yang terakhir atau yang keempat itu sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penuh. Nah, selanjutnya itu yang akan saya bahas ialah aplikasi penunjang penulisan sitasi. Nah, di Indonesia sendiri itu banyak orang yang menggunakan aplikasi Mendeley untuk sebagai penunjang penulisan sitasi. Nah, lanjut ke poin berikutnya yaitu plagiarisme. Nah, plagiarisme itu merupakan suatu perbuatan tidak jujur karena mengambil karya orang lain dan mengakuinya sebagai karya pribadi. Nah, perilaku tersebut itu jelas tidak pantas dan tidak dapat dibenarkan. Nah, perbuatan plagiat itu dapat diartikan mencuri dan merupakan perbuatan yang terlarang. Nah, untuk plagiarisme juga itu jenisnya banyak ya. Ada beberapa kategorinya seperti word by word plagiarism, word switch plagiarism, style plagiarism, metaphor plagiarism,
idea plagiarism, self-plagiarism, dan plagiarisme dari akses elektronik atau internet. Mungkin itu saja bahasan dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.